Marketing emang bukan ilmu pasti ya, nggak kayak science, teknologi, matematika, engineer gitu ya. Tapi bukan berarti kita nggak punya framework untuk bisa memperbesar peluang. Bukan berarti karena marketing bukan ilmu pasti, lalu bisa 100% pakai feeling lah. Ini kan bukan ilmu pasti kan, nggak bisa begitu. Nah, berikut ada beberapa framework yang bisa dipakai untuk memperbesar peluang keberhasilan marketing kita. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Nah, pemikiran paling berbahaya di bidang marketing adalah ketika kita berpikir, wah marketing ini kan bukan ilmu pasti, udah deh pakai feeling aja deh, diginin bagus deh kayaknya. Nah, marketing ini kan combination antara science and art. Ada porsi di mana marketing juga baiknya pakai framework, ada sisi sainsnya, karena pada dasarnya marketing adalah tentang manusia, dan manusia memang kontekstual dan dinamis gitu. Tapi di sisi lain manusia juga punya tendensi untuk mengulang kebiasaan, makanya dibikin framework yang berulang. Maka dari itu teknik marketing lebih cocok disebut framework ketimbang rumus atau formula. Kalau rumus atau formula seolah-olah pasti dan stabil, sementara manusia nggak begitu. Nah, framework kasih kesempatan untuk hal-hal tertentu berulang, namun dengan level of detail yang bisa berbeda gitu. Jadi tetap ada room untuk berubah. Dari berbagai framework yang populer dan umum digunain, salah satu yang paling basic dan powerful adalah konsep marketing funnel. Nah, framework funnel ini udah digunain puluhan tahun dan bantu marketer untuk bisa ngukur dan mengevaluasi strategi activity-nya. Nah, walaupun populer beberapa tahun belakangan ketika consumer tech business muncul, framework funnel ini mulai punya saingan baru, namanya framework flywheel. Kita bahas keduanya, tapi yang paling penting kita harus ngerti logiknya supaya nggak cuma jadi hafalan semata. Yang pertama funnel. Framework funnel ini sering digambarin kayak segitiga terbalik. Konsep ini pada dasarnya kan nunjukin gimana konsumen berproses dari satu tahap ke tahap lainnya dan terjadi seleksi ya. Nah, prinsip utama ini harus dipegang dalam framework ini adalah satu, nggak ada atau tidak selalu kita bisa mengharapkan sesuatu secara instan. Kalau mau ngarepin sales ya kita harus nanam bibit dulu dan memupuk lebih dulu. Dan bibit ini secara logika akan ada seleksi, nggak semuanya yang kita tanam akan tumbuh dan akhirnya berbuah. Sehingga nggak masuk akal kita mengharapkan buah dari yang kita nggak tanam. Maka dari itu konsepnya funnel gitu ya. Umumnya funnel dibagi jadi 3 bagian, upper funnel, middle funnel, bottom funnel. Sebenarnya tiap bisnis dan tiap brand itu punya funnel yang bisa berbeda, bergantung consumer journey-nya. Tapi marketer biasanya pakai 3 tahapan ini. Kita ngomongin upper funnel dulu, biasanya sering disebut sebagai tahap awareness. Dianalogikan sebagai tahap benih ditabur, sama kayak gimana kita nggak masuk akalnya kita ngarepin buah tanpa menanam. Begitu juga agak nggak masuk akal kita ngarepin sales tanpa pernah ngebangun awareness. Betul bahwa tidak semua produk dibeli dengan adanya awareness terlebih dahulu ya. Kita semua pasti pernah ngalamin beli produk yang bahkan kita nggak pernah dengar atau nggak punya awareness sama sekali. Tapi pertanyaannya seberapa sering kita beli produk tanpa awareness? Kayaknya sih dikit banget ya. Maka dari itu awareness perlu dibangun untuk nanam benih tadi gitu ya. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk nanam awareness, sekedar bikin konten, iklan dan lain sebagainya. Dan di luar marketing, outlet di mana sales terjadi pun itu punya kontribusi terhadap awareness, karena dari sana orang jadi ingat, oh ya saya ingat tuh ada brand itu. Nah, penting untuk kita bisa ngukur awareness. Untuk channel yang nggak bisa didetect, misalnya traditional channel gitu ya, maka market research perlu digunakan untuk mengukur awareness, pakai brand health track misalnya. Sementara untuk channel-channel digital, kita bisa mengukur awareness dari jumlah impression, jumlah reach, gitu. Sebagian dari orang-orang yang aware akan brand kita, pada akhirnya akan berproses ke middle funnel. Kan tadi awareness, upper funnel, sekarang ke middle funnel. Walaupun nggak semuanya, karena nggak bisa ngarepin semua orang akan pada akhirnya pindah ke yang bawah. Nah, middle funnel ini sering disebut sebagai consideration phase. Di tahap ini konsumen mulai tertarik untuk cari tahu lebih banyak tentang brand dan penawaran kita. Maka dari itu message yang dideploy di level ini bisa berbeda. Kalau di upper funnel ngomongin soal brand secara keseluruhan, di level ini lebih detail, biasanya ngomongin feature, harga, testimoni, spek teknis, atau apapun yang lebih detail gitu ya. Intinya inilah tempat ketika konsumen mulai tertarik nih, dan saya pengen tahu lebih dalam nih gitu ya.
kita siap menyambutnya dengan berbagai macam konten dan informasi yang dia pengen tahu untuk abis itu kita bisa convert gitu ya. Nah, cara ngukur besaran consideration bisa dilakukan dengan cara yang sama. Kalau non digital kita bisa pakai BHT, kalau digital kita bisa lihat dari reach dari ads yang memang focusing ke consideration. Nah, untuk digital produk yang berbasis aplikasi, funnelnya juga bisa diukur dengan beberapa banyak orang yang install karena mereka dianggap sebagai orang yang sudah di tahap consider ketika mereka udah install gitu ya. Nah, lebih lanjut lagi tahap consideration di produk digital, apalagi yang berbasis aplikasi ya, ini juga bisa diukur dari berapa banyak orang yang register gitu ya. Jadi kita bahkan bisa bagi 3 gitu ya kalau untuk produk digital. Consider exposure, consider install, dan consider register gitu ya. Semakin ke bawah makin kecil jumlahnya ya. Karena dari satu fase pasti akan ada penurunan jumlah. Nah, selanjutnya sebagian konsumen akan terkonversi lagi lanjut ke bottom funnel. Bottom funnel ini sering diukur dari seberapa banyak dari konsumen yang akhirnya melakukan pembelian, dan ini adalah ujung dari bisnis funnel tadi gitu ya. Nah, beberapa hal yang perlu diingat dari framework funnel adalah yang pertama, agak mustahil untuk mengharapkan kenaikan penjualan tanpa memperbesar upper funnelnya. Karena penjualan ini kan sebenarnya output dari sebuah proses, dan proses itu harus dimulai dari awareness dari atas. Jadi kalau kita ingin meningkatkan penjualan, maka upper dan middle funnelnya dulu diperbesar supaya begitu turun ke bawah ke konversi dia bisa naik. Walaupun kita bisa naikin konversinya bahkan dengan atas yang sama, kita bisa bawahnya lebih besar dengan konversinya dinaikin ya, entah memperbaiki messaging, brand equity, social proof, testimoni, garansi dan lain sebagainya. Intinya konversi ini bisa meningkat ketika kekhawatiran konsumen di tiap fase ini bisa dikurangi dengan cara-cara tadi gitu ya. Framework kedua disebut flywheel. Jadi framework ini mulai jadi populer seiring munculnya teknologi digital dan consumer internet business. Jadi keuntungan yang didapat dari produk digital itu kan adalah kita bisa monitor setiap journey, setiap stepnya dia kita bisa monitor. Oh dia install, oh dia udah nggak buka lagi, atau oh dia buka lagi. Oh dia mulai transaksi dan sebagainya. Nah, berbeda dengan funnel, flywheel ini bentuknya lingkaran. Kalau funnel itu tadi segitiga terbalik, kalau flywheel ini bentuknya lingkaran. Jadi konsepnya adalah mempertahankan konsumen untuk terus terikat dengan brand, diputer-puter aja terus di sana gitu ya. Dan ini yang membuat flywheel jadi sangat relevan untuk produk digital, di mana consumer datanya tersedia. Jadi kita bisa lihat, oh dia udah di mana. Nah, secara garis besar flywheel ini kebagi jadi 3. Satu adalah attract, di fase di mana konsumen dibuat tertarik dengan sebuah produk. Fase ini mungkin sejajar dengan fase awareness dan consideration kalau di di funnel. Yang kedua adalah engage. Ini adalah fase di mana konsumen diajak untuk terhubung dan ngebangun interaksi dengan brand. Fase ini juga masih sama dengan consideration. Yang ketiga adalah delight. Fase ini adalah momen di mana konsumen mulai menggunakan produk dan keinginan untuk repurchase mulai ditanam. Nah, selanjutnya konsepnya ya udah diputar lagi untuk attract lagi, engage lagi, delight lagi, muter-muter di sana terus ya. Nah, mana yang lebih baik antara funnel dan flywheel? Kalau produk yang Anda kelola kasih akses ke consumer data, maka flywheel akan bisa lebih optimis karena orangnya bisa muter-muter gitu ya. Kita nggak lepasin mereka, ayo balik lagi. Mengingat untuk ngedapetin sales kita bisa manfaatin 2 bucket kan, new customer sama existing customer. Jadi kalau kita punya data kita bisa tahu, dia belum balik nih, yuk kita goda lagi untuk balik lagi gitu ya. Tapi hal ini jadi sulit dilakukan untuk produk offline karena kita nggak punya consumer datanya gitu ya. Upaya untuk bikin loyalty program bisa dilakuin untuk mengidentifikasi apakah consumer datang apa enggak ya di produk offline. Tapi ini jadi susah ketika sales channelnya bukan punya kita. Misalnya produknya adalah air mineral, jualannya di mana? Grocery retail. Grocery retailnya kan bukan punya kita nggak bisa maksa mereka untuk abis itu kamu pakai dong loyalty program saya, nggak bisa gitu ya. Nah, hambatan kedua dari loyalty program muncul dari produk-produk yang low involvement gitu. Kalau orang beli mobil mungkin masih mau ikut loyalty program gitu ya, atau beli pesawat gitu, tiket pesawat mungkin mau gitu ya. Tapi berbeda dengan air mineral ketika dijual di outlet milik brand ya, orang juga mikir gitu ya, ngapain saya loyalty buat beli air mineral gitu ya. Jadi mungkin nggak akan begitu menarik. Walaupun flywheel bisa lebih menguntungkan untuk produk kita, tapi jadi tidak menguntungkan jika pembelian produknya jarang. Jadi produk ini kan punya karakternya masing-masing. Ada yang habitual, sembako, transport, pulsa ya. Tiap hari atau seminggu sekali minimal kita beli. Ada yang occasional, baju, tiket pesawat, restoran, yang mungkin belum tentu sebulan sekali. Tapi setahun pasti berkali-kali. Ada yang sesekali, rumah, kendaraan, gadget gitu ya. Jangankan setahun sekali, belum tentu 5 tahun sekali kita beli. Nah, semakin jarang produk yang dibeli, semakin flywheel kurang bermanfaat. Misalnya orang beli rumah gitu ya, bahkan ketika kita punya semua consumer data gitu ya, tapi nggak mudah untuk bikin mereka beli lagi karena mereka mikir kayak, aduh saya beli rumah lagi buat apa, yang ini aja masih ada gitu kan.
dan ya saya belum punya uang untuk beli gitu ya. Nah jadi kita harus lihat pengaplikasian ini nggak bisa di-compare secara langsung karena dua-duanya karakternya berbeda dan ini akan bagus untuk produk yang memang cocok untuk digunakan gitu. Nah harus diperhatiin juga untuk ketika kita bikin framework, apapun frameworknya ya, itu adalah satu, identifikasi consumer journey-nya dulu, kita harus tahu gitu ya. Nggak semua produk punya journey yang sama. Contoh misalnya snack. Snack itu mungkin journey-nya adalah aware, consider, purchase karena kita nggak punya data lain. Tapi begitu ngomongin aplikasi e-wallet misalnya, aware, consider, install, abis itu register, abis itu top up, abis itu purchase, abis itu top up, abis itu repurchase gitu ya. Gimana dengan aplikasi berlangganan musik gitu ya? Dia beda, mungkin aware, consider, install, dia pakai dulu, terus habis itu upgrade premium, terus habis itu dia pakai lagi, terus dia extend dan sebagainya gitu ya. Nah untuk produk snack, journey-nya kan pendek dan nggak bisa banyak yang diukur gitu ya, sehingga funnelnya lebih mudah digunain. Udah deh pakai funnel aja. Optimalisasinya bisa dilakuin ketika selain untuk naikin konversi adalah funnelnya diperbesar. Yang kedua adalah produk e-wallet. Bahkan ketika install dan register udah install dan register, konsumen pun belum tentu jadi bisnis buat perusahaan. Gitu. Setelah purchase masih ada kesempatan untuk nge-recycle kembali gitu ya. Maka dari itu flywheel mungkin lebih tepat gitu ya. Nah, begitu juga dengan aplikasi musik berlangganan. Ketika mereka udah upgrade pun bisa aja mereka hilang. Maka dari itu perusahaan perlu monitor penggunaan produknya. Sulit untuk ngarepin mereka kembali kalau mereka aja nggak pakai. So kesimpulannya framework is just a framework gitu ya. Kejelian dan sensitivitas kita untuk ngerti hal-hal di balik behavior itu justru yang ngebantu. Termasuk ngoptimisasi conversion dan merecycle mereka. Nah, pengetahuan tentang karakter produk dan cycle pembelian juga penting untuk nentuin framework yang tepat. Kalau tanpa itu maka akan sulit. Oke, seperti biasa ada kuis, pertanyaannya sebagai berikut. Berikut ini adalah hal-hal seputar marketing framework yang sejalan dengan penjelasan di video ini. Kecuali A. Konsep marketing funnel memiliki prinsip bahwa untuk memperbesar kemungkinan outputnya, kita butuh memperbesar inputnya. B. Register adalah salah satu contoh matriks yang ada di middle funnel untuk produk-produk aplikasi ride hailing. C. Register akan selalu menjadi middle funnel untuk produk apapun. D. Framework flywheel punya tantangannya sendiri untuk produk-produk di mana data pembelinya tidak terekam. E. Framework flywheel amat sangat bermanfaat untuk produk-produk habitual buying. Dapatkan hadiah buku Brain and Brand untuk 1 orang terpilih. Sertakan jawaban Anda di kolom komentar ya. Pemenang dari episode kali ini bisa dilihat di episode selanjutnya. Maka dari itu selalu saksikan Marketing di Marketing TV. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketing TV di sini nih.